Halo Sobat Ngomin. Halo. Karena banyaknya permintaan. Iya loh. Iya, baru tampil sekali langsung beli, sering-sering collab sama Ibu Ngomin. Gila. Nanti sering-sering bisa bosan, muak nanti. Nah, kebetulan karena waktu ini banyak nanya-nanya tentang Inter Milan, langsung oh ya, sekalian kita bikin konten aja, sekalian buat mengundang kawan-kawan mungkin ada yang tertarik mau jadi fans Inter Milan ini, siapa tahu mampir di sini. Wih, kita ngomongin soal Inter Milan. Gimana? Apa yang mau ditanyain? Coba silakan. Banyak. Udah belajar belum? Nggak perlu lah belajar, orang fans sejati udah ada di luar kepala. Tanya apa? Tapi pertanyaan-pertanyaanku nanti akan sedikit membuat bergejolak, ingin membuka Google atau membuka nggak bisa. ChatGPT. Orang ini sambil nyetir, gimana caranya buka Google? Nanti yakin ya. Ya, Paham beneran. Semoga tidak memalukan. Oke. Ini kan setiap hari bahasannya Inter terus ya, sampai aku penasaran. Sebentar, ini kok ada truk suka hati dia. Mungkin ini jalan nasional. Oh, ya. Oke. Kenapa satu kota bisa dua klub besar? Oh, gini ceritanya. Jadi awalnya itu cuma satu klub, yaitu Milan, yang sekarang namanya AC Milan itu. Nah, kemudian aku sempat bahas di sebelumnya itu, AC Milan, kalau dirimu ingat zaman Perang Dunia Pertama, sebelumnya pokoknya Italia itu negara yang cenderung fasis kan. Kalau fasis itu kan intinya we are the best. Nah, mereka itu hanya mau pakai pemain asli Italia. Kemudian muncullah gerakan dari dalam yang wah, ini sudah era globalisasi. Jadi orang dari zaman dulu udah mulai ngomongin globalisasi. Mereka mau supaya pemain dari luar Italia pun bisa bermain di Milan itu, tapi tetap ditolak karena mereka ini ya minoritas lah intinya. Akhirnya mereka memisahkan diri, bikinlah klub baru namanya Inter Milan. Inter itu dari kata internazionale, dari kata internasional lah kalau bahasa Inggrisnya. Begindang. Tapi kok justru pakai nama Milan dua-duanya, padahal kan yang aku ketahui sebagai cewek bahwa Milan itu adalah kota fashion yang ya salah satu kota yang menjadi orang-orang tuh ngelihat contoh fashion dan segala macam berkaitan dengan fashion itu di Milan. Kenapa masih pakai kata Milan? Ya karena nama kotanya. Sama kayak Manchester ya, ada Manchester United, bikin klub baru lagi Manchester City. Ya intinya karena ya kayak Bali United. Kalau Surabaya Persebaya gitu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau di Surabaya bikin klub baru lagi mungkin Persubaya, tapi tetap bayanya itu ya normal aja karena merujuk pada nama kotanya gitu. Tapi kenapa orang di Milan suka main bola? Padahal kan itu kota nyentrik yang sangat fashionable gitu. Kenapa kira-kira dari sisi demografis masyarakatnya kenapa wah banget sama bola gitu? Itu kalau pertanyaan gitu kan seolah-olah antara fashion dan sepak bola itu ada di spektrum yang berlawanan. Padahal kan enggak, ya normal aja orang suka main bola tapi tetap suka fashion juga. Jadinya ya kenapa mereka suka bola, karena memang perkembangan sepak bola itu di Eropa yang ini. Konon dari Inggris awalnya sekali ada sepak bola, tapi kemudian ya salah satu negara yang maju sepak bolanya ya Italia. Jadi menurutku nggak relevan. Kenapa itu kok kota fashion tapi kok suka sepak bola? Jadi regardless of fashion or not, ya mereka tetap suka sepak bola gitu. Dengan adanya dua klub AC Milan dan Inter Milan di Milan, kalau dari sudut pandang hasil observasi via internet gitu, apakah memang semua orang Milan mendukung salah satunya?
Hampir pasti iya. Jadi kalau ya kultur sepak bola di Italia itu, kalau yang tahu di Indonesia itu kan orang sangat antusias dengan sepak bola ya. Nah, kalau di Italia itu bahkan lebih heboh lagi gitu. Jadi strata sepak bola itu hanya mungkin cuma satu strip di bawah agama gitu loh. Sehingga kalau penduduk kota Milan, mereka punya 2 klub besar, hampir tidak mungkin ada orang Milan yang suka sepak bola tapi bukan merupakan penggemar dari salah satu itu. Dan lebih tidak mungkin lagi dia menggemari kedua-duanya. Jadi antara dia Inter, ya Milan, ya karena rivalitas. Ini sama kayak ya Manchester United dengan Manchester City, mereka saling membenci. Apalagi rivalitas ini lebih lebih terpupuk lagi karena 2 klub ini sama-sama klub kuat. Beda misalnya kayak di Juventus. Juventus itu ada di kota Turin namanya. Di sana ada 2 klub, Juventus dan Torino. Mereka rival juga. Tapi Juventus itu klub yang besar, sedangkan Torino itu klub yang papan menengah bahkan cenderung papan bawah gitu loh. Sedangkan Milan dan Inter itu sama-sama klub papan atas, sehingga rivalitasnya itu lebih kencang lagi. Jadi ya karena rivalitas itu sekencang itu, ya susah banget membayangkan ada yang wah saya dukung Inter, tapi kalau Milan main saya juga dukung Milan karena sama-sama dari kota yang sama. Nggak bisa begitu. Terus kenapa mereka memilih bendera dengan warna biru hitam ya? Waduh, biru hitam. Sebentar. Emang warnanya Milan kah itu atau apa? Gini. Aku dulu banget, untung aku inget. Jadi warna biru hitam itu adalah representasi dari warna langit malam. Langitnya itu kan biru, malam itu hitam. Sejarahnya itu tadi aku sempat sebut soal memisahkan diri itu. Nah itu kalau nggak salah namanya Muggiani. Dia adalah pendiri klub Inter Milan. Dia ngajak rapat lah pemberontak dari klub AC Milan ini, diajak rapat di sebuah kafe apa gitu malam-malam. Akhirnya melahirkanlah keputusan, wah kita bikin klub baru aja, kita namain Inter Milan. Nah itu yang bikin mereka pakai biru hitam. Oh itu alasan pertama. Alasan kedua itu juga supaya kontras dengan AC Milan. Mereka kan pakai hitam merah. Jadi sama-sama ada hitamnya, tapi kalau hitam merah dengan hitam biru itu kan kontras banget kan. Tapi ada kayak benang merahnya, ngerti nggak sih? Oh ya ini berasal dari kota yang sama, tapi itu biru hitam, kalau itu merah hitam gitu. Kalau dari sepengamatan Ayang, atlet-atlet itu di Milan banyakan emang dari kota Milan atau atlet-atletnya banyakan dari luar? Oh dari luar. Kalau kotanya sendiri mungkin hampir nggak ada yang, kalau pemain Inter sekarang setahu nggak ada yang berasal dari kota Milan. Berarti gimana caranya menunjukkan representasi kota Milan kalau atletnya aja orang luar? Iya, kembali lagi ke semangat internasional gitu. Jadi satu negara aja mereka nggak mau harus eksklusif, apalagi satu kota. Dan sama aja di sepak bola modern, di sepak bola profesional itu sudah nggak relevan lagi. Sama kayak klub Persebaya juga ada pemainnya bukan hanya dari luar Surabaya, tapi bahkan dari luar Indonesia kan. Ya representasi kota Milan itu bukan dari asal para pemainnya, tapi dari markas klubnya itu gitu. Bahwa klub ini adalah klub yang bermarkas di kota Milan gitu aja. Terus rasa memilikinya jadinya gimana dong sama warga-warga? Ya karena yang mereka rasa memiliki itu kan terhadap klubnya, bukan terhadap pemainnya. Kan pemain datang dan pergi itu sudah hal yang sangat wajar. Tapi kalau klub itu ya tetap itu aja, bukan tetap itu aja ya, maksudnya my allegiance is to the club, not to the player. Jadi mau pemainnya dari New Zealand, mau dari Papua Nugini, nggak peduli gitu. Nah kemudian ini kan klubnya orang-orangnya atletnya internasional.